Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lailatul Nur Adilah, Latifah Safara Fali, dan Mira Kodriningsi ingin menjelaskan tentang tim dan kelompok dalam pekerjaan. Dalam suatu organisasi, guna efektivitas dan efisiensi, kerap kali membentuk kelompok kerja ataupun tim kerja guna menghasilkan pekerjaan yang dilakukan pekerja dengan baik. Namun kelompok dan tim kerja bukanlah hal yang sama. Ini merupakan konsep yang berbeda satu sama lain. Tim kerja terbentuk guna menghasilkan adanya sinergi positif melalui jalur koordinasi. Adanya usaha individu dalam menghasilkan tingkat kerja lebih tinggi dalam tim daripada jumlah masukan individual pada masing-masing individu tersebut. Berbeda dengan kelompok kerja, yakni kelompok yang saling berinteraksi terutama guna berbagi informasi, serta adanya proses membuat keputusan dengan tujuan membantu setiap anggotanya guna bertanggung jawab atas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Stephen P. Robbins melakukan perbedaan antara kelompok dan tim kerja berdasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Dari segi sasaran, tim kerja menekankan pada kinerja bersama, sedangkan pada kelompok kerja menekankan tujuan adalah pada kebutuhan informasi. Dalam hal sinergi, tim kerja menghasilkan sinergi positif, sementara itu pada kelompok kerja sinergi yang dihasilkan bersifat netral dan terkadang negatif. Sementara dari akuntabilitas, tim kerja mampu menghasilkan akuntabilitas yang bersifat individual dan timbal balik sekaligus. Sementara kelompok kerja hanya mampu menghasilkan akuntabilitas individual. Dalam hal keahlian, dalam tim kerja bersifat melengkapi, namun dalam kelompok kerja bersifat acak dan variatif. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kelompok ini biasa dikenal dengan kelompok formal, di mana kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas. Ada 2 tipe kelompok formal, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kendati begitu, kelompok juga kerap muncul melalui proses sosial dan organisasi informal. Organisasi informal muncul lewat interaksi antar pekerja di dalam organisasi dan perkembangan kelompok jika interaksi tersebut berhubungan dengan formal pelaku mereka sendiri. Kendati tidak digariskan lewat struktur formal organisasi, terdapat 2 macam kelompok informal, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Sedangkan secara umum terdapat 5 jenis tim kerja dalam organisasi, yaitu yang pertama, tim pemecahan permasalahan. Tim ini dibentuk guna mencari solusi atas masalah yang dihadapi perusahaan atau organisasi, diantaranya masalah terkait peningkatan kualitas, efisiensi, tata kelola lingkungan kerja, dan sebagainya. Kedua, tim kerja yang mengelola diri sendiri. Tim ini tidak berfokus pada upaya pemecahan masalah, tetapi juga bertanggung jawab akan hasil dari pekerjaannya. Maksud tanggung jawab di sini termasuk kecelakaan kerja, penentuan nilai pekerjaan, pemecahan masalah pada organisasi, pilihan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Tim ini sifatnya fungsional, bertujuan guna meningkatkan komunikasi dan telusur catatan kerja, dan ini akan mengarahkan pada peningkatan produktivitas serta kekuasaan tim. Yang keempat, tim virtual. Tim ini adalah kelompok yang menggunakan teknologi komputer dalam sistem informasi. Komponen ini sebagai bagian dari alat koordinasi dengan orang yang terpisah secara fisik tetapi memiliki tujuan atau sasaran kerja yang sama. Yang kelima, sistem multi-tim. Tim ini adalah sebuah pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan dan tim yang terdiri atas banyak tim. Menurut Stephen P. Robbins dan Judge, untuk menciptakan tim kerja yang efektif, maka perlu diperhatikan dari segi konteks, komposisi, dan proses tim kerja. Segi konteks, 4 faktor konseptual secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim adalah: yang pertama, sumber daya yang memadai. Tim-tim merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas. Setiap kerja tim bergantung pada sumber daya dari luar
kelompok untuk mempertahankannya. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak mendapatkan kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota mendapatkan beban kerja. Ketiga, iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Kepercayaan antara anggota tim memfasilitasi kerjasama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama, dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Jadi selaku tambahan guna pengevaluasian dan mereward pekerjaan bagi kontribusi individualnya di dalam tim, manajemen harus mempertimbangkan appraisal berdasarkan kelompok pembagian keuntungan, perolehan saham, insentif kelompok, dan memodifikasi sistem lain yang akan menguatkan upaya dan komitmen tim. Segi komposisi. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, yakni kemampuan dari para anggota, kepribadian dari para anggota, keragaman dari para anggota, besaran tim, dan pilihan anggota. Segi proses kerja tim. Kategori terakhir yang berhubungan dengan efektivitas tim adalah variabel proses. Variabel-variabel proses terdiri atas komitmen setiap anggota tim terhadap rencana dan tujuan umum, pembentukan sasaran tim secara khusus, keberhasilan tim, mental model, manajemen konflik yang terorganisasi dengan baik, serta pengurangan kemalasan sosial. Bisa kita lihat pada Pixar Animation Studios atau yang biasa kita kenal dengan nama Pixar adalah studio animasi komputer dari USA yang sangat terkenal di dunia yang berpusat di Emeryville, California. Pixar terkenal dengan CGI film animasinya yang sangat berkualitas. Sejak pertama kali muncul dengan film perdana Toy Story, Pixar memang telah menggebrak persaingan industri film Amerika, terutama untuk pasar film animasi. Lalu, apa yang menyebabkan Pixar ini meraih kesuksesan tersebut? Pixar dapat meraih kesuksesan tersebut berkat salah satunya karena budaya kerja yang selalu menempatkan berkreasi bagi tim-tim kerjanya. Terbukti kini banyak karya hebat yang lahir berkat lepasnya lekang aturan para tim kreatif Pixar. Selain itu, Pixar juga menjalankan seluruh komponen penggerak perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, di mana karyawan tidak hanya bekerja sebagai individual, namun juga sebagai pelengkap untuk yang lain karena mereka memiliki prinsip bahwa keahlian masing-masing yang mereka punya adalah kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang mereka targetkan. Perusahaan Pixar juga menerapkan tipe-tipe pemecah masalah dan tim lintas fungsional. Tim pemecah masalah pada perusahaan Pixar berfungsi memberikan evaluasi kinerja untuk perbaikan kualitas perfilman mereka. Sedangkan tim lintas fungsional tampak saat karyawan dari berbagai bidang dan keahlian berkumpul untuk saling bertukar informasi, ide maupun gagasan yang baru, serta melakukan pemecahan masalah ketika proses pembuatan film-film yang akan mereka rilis. Dari kasus nyata tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai kerjasama tim yang baik perlu ditumbuhkan sikap-sikap positif di antara anggota tim. Sebab itu sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab dalam keorganisasian. Kegunaan tim menjadi hal pokok dalam perusahaan bisnis modern. Beberapa kecenderungan telah mempengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang besar bagi tim. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.